Perjuangan kita belum selesai. Belum, masih panjang. 10 tahun ini sangat merusak tatanan kita. Kita yang harusnya maju ke depan sudah lepas landas sesuai dengan Bapak pembangunan kita merencanakan dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara ini. Tapi faktanya hari ini kita harus menyaksikan Indonesia mundur. Kewajiban kita adalah memelihara dan meningkatkan sampai mencapai kepada tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. Tidak ada bangsa lain yang mampu membuat sejahtera Republik ini kecuali orang Indonesia, kecuali kita pemilik negeri ini. Mendesak pemerintah bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan. Dan Prabowo sudah bicara ketika berbicara di hadapan Majelis Permusyawaratan Indonesia akan memberantas kemiskinan. Statementnya udah banyak ya, nggak ada yang kita bantah, karena itu benar semua. Mungkin singkat saja, lewat forum ini, saya mau bilang sama Kapolri, ya, untuk menanggapi apa yang tadi diungkapkan oleh teman-teman semua, termasuk statement yang ada. Kalau ingin mengadili maka harus menangkap. Maka beranikah Kapolri menangkap? Ya, halo Bapak Kapolri, paling tidak Anda menanggapi. Kalau Anda memang memahami kebenaran, maka tangkap. Tapi kalau Anda tidak mau menangkap, Anda katakan bahwa saya takut menangkapnya. Jadi saya kira itu yang paling penting. Itu muara atau ujung dari semua yang apa kita inginkan. Saya kira singkat saja, saya mau pesan kepada Kapolri itu. Terima kasih. Saya hanya mau bilang, perjuangan kita belum selesai. Belum, masih panjang. 10 tahun ini sangat merusak tatanan kita. Kita yang harusnya maju ke depan sudah lepas landas sesuai dengan Bapak pembangunan kita merencanakan dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara ini. Tapi faktanya hari ini kita harus menyaksikan Indonesia mundur. Betul? Betul? Mana suaranya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Faktanya hari ini kita menangis, pendidikan mundur. Betul tidak? Anak kita, cucu kita, generasi muda kita dininabobokan, dibikin tidak berdaya, dibikin menjadi kaum-kaum berbahan yang hanya tahu asik-asik dan asik. Mereka diracuni dengan segala macam medsos, dengan segala macam pengetahuan yang membuat mereka berhenti untuk berpikir maju ke depan. Mereka lebih banyak berpikir bahwa kami ini dizolimi, kami ini hanya jadi korban dari orang tua. Banyak mereka yang sedikit-sedikit mengumpatkan nasibku begini. Mereka tidak tahu bagaimana kita dulu berjuang supaya bangsa dan negara ini ada, supaya semua ini menjadi lebih baik. Mereka dininabobokan dengan segala kebodohan. Pendidikan diacak-acak, kesehatan jauh mundur ke belakang. Siapa bilang kesehatan semakin baik? Kami sebagai dokter saat ini bertindak tidak lagi memberikan pengobatan yang terbaik, terapi yang terbaik, obat pilihan yang terbaik, tapi obat-obat dan tindakan yang sudah ditentukan. Betul tidak? Ibu-ibu bisa merasakan bagaimana ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang katanya gratis,
katanya untuk rakyat, katanya untuk kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Faktanya, ibu bapak sekalian, banyak saudara-saudara kita yang tidak punya handphone, tidak mengerti IT, dipaksa untuk ngerti hanya untuk berobat. Mereka sudah lelah dengan penyakit mereka, mereka sudah lelah dengan kesakitan mereka, belum lagi hidup yang semakin membuat kita semua menjerit. Bahkan bukan kaum-kaum yang di bawah saja, kita orang yang menengah pun sekarang banyak yang akhirnya jatuh miskin. Bahkan teman-teman saya yang menengah ke atas, banyak perusahaannya yang bangkrut. Karena kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia sepertinya tidak lagi menjadi prioritas di negara ini. Betul tidak? Betul tidak? Maaf ibu bapak sekalian, terpaksa saya kencangkan suara saya karena saya ingin kita semua bangun, bergerak. Cukup sudah 10 tahun ini kita diadu domba sebagai bangsa Indonesia. Sengaja kita dicarikan lawan, sengaja kita dipecah belah. Agar apa? Agar kita mudah dibodohi, agar kita mudah dikuasai. Dan sayangnya saudara-saudara kita yang pengkhianat, mereka yang tamak rakus, yang tidak pernah cukup dengan harta dan cuan, mereka terpengaruh. Mereka gadaikan nasib bangsa dan negara ini tanpa mereka sadar jika hancur bangsa ini, hancur juga cucu anak mereka semua, hancur juga masa depan mereka semua. Mereka terlalu bodoh, terlalu tamak sehingga akal sehat dan hati nurani telah hilang. Saya tidak akan mengupas kembali karena para tokoh tadi sudah mengupas tentang bagaimana ceritanya bangsa ini. Ceritanya setelah kepemimpinan 10 tahun Presiden Joko Widodo mantan. Saya ingatkan kepada saudara-saudara baik di ruangan ini, dimanapun berada, Republik ini berdiri dengan berdarah-darah, bukan hadiah, bukan. Negeri ini kita capai dengan genangan darah dari orang tua kita. Kewajiban kita adalah memelihara dan meningkatkan sampai mencapai kepada tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. Tidak ada bangsa lain yang mampu membuat sejahtera Republik ini kecuali orang Indonesia, kecuali kita pemilik negeri ini. Ini yang harus dicamkan. Jangan kita mengemis. Negeri kita ini kaya raya, ibarat gadis cantik. Inilah gadis yang paling cantik di dunia. Kenapa kita tidak pernah menyadari? Kenapa kita tidak berterima kasih kepada Allah? Jangan sampai Allah nanti menurunkan azab buat kita semua. Oleh karenanya, saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh pemilik negeri yang merasa bangsa Indonesia, yang merasa pemilik negeri ini, mari kita bangkit. Mari kita amankan Republik ini. Mari kita amankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Tanah Abang sampai Rawabangke. 10 tahun Presiden Jokowi, banyak keputusan-keputusan undang-undang yang dikeluarkan menjadi bom waktu yang akhirnya menjadi tanggung jawab presiden selanjutnya, yaitu Presiden Prabowo. Republik ini berdiri berdasarkan Pancasila UUD 45. Tidak ada paham komunis yang boleh hidup di negeri ini. Jadi mana janji Pak Bowo pada waktu menjadi presiden terpilih yang berpihak kepada rakyat Indonesia? Pertama, saya ingin menyampaikan situasi sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Setelah kita merdeka hampir 80 tahun lamanya, mayoritas pendidikan anak-anak kita ini atau bangsa kita baru tamat SMP. Tahun 2022 itu mayoritas tamat SD. Sekarang sudah naik pangkat tamat SMP. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi masyarakat ASEAN? Orang Filipina, orang Malaysia, orang Singapura datang ke sini. Apalagi orang Cina datang ke sini. Itulah sebabnya mayoritas pekerja kita itu ya jadi kuli gitu. Itu pun kalau diterima untuk bekerja. Ini hal yang sangat mendasar yang memprihatinkan saya, membuat saya menangis. Yang kedua, orang miskin.
batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS itu, kalau kita berpenghasilan 1 bulan 583.000 kurang lebih, berarti kita sudah tidak miskin. Kalau dibagi 30 hari, maka berarti orang Indonesia kalau berpenghasilan 19.000 sudah tidak miskin. Sekarang bayangkan kita makan siang hari ini berapa harganya itu? Bisa jadi 25.000. Nah, bagaimana orang mau hidup? Dia punya anak, dia harus kontrak rumah, harus sekolah, harus bekerja. Jadi inilah penipuan besar yang dilakukan oleh BPS, yang tentu karena kemauan pemerintah. Kemudian Bank Dunia mengusulkan batas garis kemiskinan 3,2 dolar per hari. Artinya kalau kita kali dengan kurs rupiah sekarang ini sekitar 50.000 lebih. Kalau dikali 30 hari berarti 1.500.000, berarti kita sudah tidak miskin. Itu pun sebenarnya masih kurang. Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan banggakan, kalau pemerintah menjadikan batas garis kemiskinan 3,2 US dollar per hari, jumlah orang miskin di Indonesia 110 juta. Mendesak pemerintah bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan. Dan Prabowo sudah bicara ketika berbicara di hadapan Majelis Permusyawaratan Indonesia akan memberantas kemiskinan. Tapi bisakah kita lakukan ini kalau pendidikan orang rendah? Jadi kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Kita mulai dari mana? Bukannya memperhatikan orang miskin, bukannya memperhatikan pendidikan, tapi justru dia angkat orang yang gak tahu pendidikan. Jadi teman-teman semuanya, ada di dalam hadis Nabi itu, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan itu diberikan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Inilah kerusakan di negeri ini. Kita ngangkat Jokowi kan membuat Indonesia rusak. Jokowi mengangkat para menteri yang bukan ahlinya, tambah rusak Indonesia. Jadi bapak-bapak hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya senang adanya kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena api pemberontakan, api yang melawan, mengingatkan yang berkuasa itu harus digemakan. Kenapa? DPR semuanya sudah bagian dari kekuasaan. Tinggal rakyat ini. Kalau rakyat tidak bersatu, rakyat diam, maka akan semakin merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itulah yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Dan kita tidak ingin mengulangi di masa Presiden Prabowo semakin merajalela korupsi. Walaupun kita apresiasi, kita bangga dengan semangat dia memberantas korupsi, memberantas kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan.